Nah, ini para pemetik Lexi atau Aerox pasti udah tahu ya apa yang saya pegang nih. Jadi ini adalah footstep boncenger atau footstep belakang. Nah, buat apa? Jadi gini Om, ini berdasarkan informasi dari istri saya sebagai pilihan atau boncenger. Jadi salah satu kelemahannya Lexi ini adalah ini posisi footstepnya itu yang terlalu ke depan. Jadi kalau diboncengin nih istri saya nih, kakinya itu terlalu ke depan gitu, selonjor banget gitu. Jadi untuk jalan jauh itu nggak apa ya, lama-lama pegal nggak nyaman gitu. Dan karena ini jaraknya jauh ke depan, jadi tendensinya tuh akan selalu badannya tuh ke depan. Artinya akhirnya tuh ngedorong saya sebagai ridernya juga ke depan. Jadi untuk perjalanan jauh tuh kurang nyaman gitu. Nah, solusinya ini dimundurin. Nah, saya punya cerita soal ini perbandingan dengan ini Om, di Royal Enfield Interceptor saya tuh kalau kasusnya dulu beda. Mungkin kalau pernah lihat video saya sebelumnya tuh, jadi kalau di Royal Enfield itu justru kebalikan. Jadi posisi footstep boncengernya itu terlalu ke belakang ya aslinya, jadi terlalu nekuk kakinya. Nah, ini saya beliin plat relokator. Nah, jadi si footstep boncenger itu bisa didorong ke depan gitu, jadi lebih nggak nyiku kakinya. Nah, kalau yang Lexi itu justru terlalu ke depan. Nah, itu perlu kita mundurin. Nah, footstep ini footstep miliknya X-Max Om. Jadi yang paling yang paling banyak digunakan itu kebanyakan tuh punya Aerox dan Nmax. Nah, bedanya tuh apa? Kalau yang Nmax atau Aerox itu yang bulat. Jadi nih seperti ini yang banyak digunakan oleh orang-orang. Emang looksnya tuh lebih racing. Cuman kalau bagi saya sih, saya kurang cocok ya sama model yang bulat-bulat gitu. Kalau untuk koleksi saya tuh lebih seneng yang model ini Om. Nah, ini punyanya X-Max, jadi lebih slim ya, lebih ramping gitu. Kalau menurut saya sih cocok sama bodinya Lexi ya, nggak terlalu beda sama ini footstep bawaannya kan yang model slim. Nah, makanya saya beli yang punyanya X-Max ini gitu. Harganya kemarin saya beli di Tokped itu 455, dapat diskon 30 dari Tokped, jadinya sekitar 420-an lah, free ongkir juga tuh. Oke, nah sebenarnya footstep ini tuh mundur beberapa senti sih Om gitu ya. Karena kalau aslinya kan, jadi aslinya kan di sini nih. Dengan adanya footstep kita ini, nah ini lubang ini kan akan kita pasang di sini nih, otomatis lebih mundur. Nah, mundurnya itu kita hitungnya gini aja Om, dari pas as sini ke as ini kita ukur aja yuk. Ini kira-kira berapa nih, 4,5 lah, 4,5 nih Om. Jadi di tengah as ini ke as ini nih itu 4,5 cm. Jadi mundur 4,5 cm. Jadi mundur 4,5 cm lah ya. Kalau menurut saya sih 4,5 cm sih lumayan sih, harusnya punya impact ya. Terutama untuk ini, untuk perjalanan jauh. Mungkin kalau cuma dekat-dekat aja di inner city ya nggak akan berasa sih capeknya sih. Tapi kalau once kita pakai untuk luar kota, misalnya touring gitu ya, yang perjalanan itu berjam-jam, pasti lebih capek. Dan itu yang kemarin saya bilang sih, rasanya lebih capek gitu. Sudah demi kenyamanan istri, kita beliin footstep ini. Nah, kalau saya lihat juga build quality-nya bagus ya. Oh ya, ini kalau saya ukur nih, jadi permukaan dasarnya yang kita injak itu, yang kita kok ini lebih lebar nih dibandingkan sama yang bawaannya Lexi nih tuh.
jadi lebih lebar yang Kitako. Nah, dengan semakin lebar tuh harusnya sih semakin nyaman ya, walaupun nggak terlalu pengaruh sih, tapi lumayan lah. Oke, by the way, untuk solusi extendernya footstep belakang Lexi itu, selain produk dari Kitako ini, sebenarnya ada satu lagi produk tuh yang ini, yang saya lihat itu banyak pakai juga tuh, jadi extender yang 5 atau 10 cm. Cuman saya ragu Om, karena apa? Itu bahannya terbuat dari besi babet, bukannya besi cor, bukannya aluminium CNC yang seperti ini. Nah, kalau yang besi cor itu kan saya baca reviewnya sih nggak presisi gitu, dan yang paling penting itu saya ragu dengan kekuatannya. Nah, kekuatan apa? Bukankah step ini cuma buat nangkringin kaki? Nah, ya ntar kita lihat aja videonya Om ya, kenapa saya perlu step yang kuat seperti. Nah, yang pertama kita kerjakan adalah sekarang ini, gimana caranya mengganti step pillion atau step bonchengernya bawaan Lexi dengan Kitako ini. Oke, by the way, footstepnya ini nih yang saya beli itu yang punya X-Max ya Om ya, bukan punyanya NMAX atau Aerox. Jadi bedanya tuh kalau yang Aerox atau NMAX itu bulat, kalau ini gepeng. Nah, bagi saya sih lebih masukan ini sih, lebih cocok dengan body Lexi yang slim gitu. Ini untuk melepasnya, pertama kita buka klipnya dulu nih Om, pengikat footstepnya nih pakai tang. Kita taruh dulu kameranya nih, susah nggak ada yang megangin. Nah, masalahnya yang agak effort itu ini Om, buat pin ini bisa kita lepas, bisa kita tarik ke atas, ini harus kita kendorin nih body ini. Nah, body ini supaya bisa kita kendorin, ada baut di dalam yang harus kita lepas. Nah, supaya itu bisa dilepas, ini harus dilepas. Body ini nih, body samping juga harus dilepas, yang artinya harus melepas body yang belakang ini, dan harus buka jok juga nih buat ngebuka semuanya. Pokoknya ya gitu deh, ribet deh. Nah, saya skip aja Om ya. Jadi saya mau coba lepas dulu. Untuk yang tips ngebuka bodinya si Lexi itu bisa dicari di YouTube ya, karena saya juga ngeliat dari YouTube orang juga sih buat buka-bukanya ini. Jadi di bagian yang belakang ini Om, yang akan kita pasang di bracket dudukannya footstep Lexi itu, dia terlalu besar, jadi nggak muat gitu. Jadi beberapa mili, sebenarnya nggak terlalu besar sih, beberapa mili gitu, cuman nggak masuk gitu, jadi nggak PNP. Jadi mau nggak mau harus kita kikir, bisa digerinda atau bisa dikikir ya, pelan-pelan tuh Om. Yang tadinya saya mau masang sendiri karena ada masalah ini, ya udah akhirnya saya bawa ke bengkel langganan saya untuk minta dipasangin sekalian gitu. Cuman sayangnya kemarin tuh saya ngerekam video pakai handphone ya, cuman pas saya bersihin keburu kedelet deh, belum saya backup. Jadi ya sudah. Nah, ini adalah footstep yang udah terpasang nih Om. Jadi untuk ngebukanya tuh tinggal ditowel dikit aja tuh, balikinnya dorong dikit, nah dikit tuh. Yang kanan juga sama. Nah, kembali lagi ke statement saya. Jadi saya tuh concern dengan masalah kekuatan dari footstep ini. Jadi gini Om, jadi kalau mau boncengan kan, kalau kita yang tinggi gitu ya maksudnya nggak tinggi banget, tapi tinggi normal gitu kan, kayak gini ya, tinggal begini. Nah, saya bilang itu adalah kondisi normal. Nah, masalahnya
kondisi nggak normal. Nah misalnya gini, di motor kita pasang box gitu, atau misal boncenger kita itu nggak tinggi ya, artinya untuk ngangkang itu untuk buat ngangkangin motor itu susah gitu ya. Nah atau gini deh, kita bayangkan setup motor itu seperti nom, kita mau touring jauh ada box. Nah kan nggak mungkin ya kalau kondisinya tuh dikangkangin gini. Nah ini kondisinya misal gini, kita simulasiin misalnya kita lagi touring jauh, setup box seperti tadi. Nah, saya sebagai boncengan, nah kan nggak mungkin saya kangkangin om ya. Jadi begini nih cara naiknya tuh gini. Ini diinjek nih, footstepnya diinjek, dijadikan tumpuan full body. Jadi gini nih, nggak kelihatan di sini. Nah gitu om. Jadi artinya footstep ini harus mampu menahan berat badan boncenger. Nah kalau saya itu 80 kiloan ya om ya, jadi kayak gini nih, dia harus kuat nahan 80 kilo. Tuh, produk ini, merek kita ini kuat, bahan CNC aluminium, makanya saya pakai yang ini. Kalau yang bersih cor-coran itu jujur saya nggak tahu sih ya kuat apa enggaknya, tapi kok saya ragu gitu. Akhirnya saya milih yang ini aja, walaupun agak lebih mahal harganya, tapi ya kuat sih dan lebih presisi aja gitu. Oh ya, selain yang ternyata tidak PNP di Yamaha Lexi, ada satu kekurangan lagi om, ini berdasarkan informasi istri saya. Jadi ternyata ini kurang grip nih, walaupun lebih lebar ya, menurut istri saya kurang grip, jadi agak licin nih, karena sayangnya dia nggak ada karetnya ya. Seandainya dia dilapisi karet aja ya, kayak motor-motor lama tuh ya, saya yakin lebih enak nih. Cuman ya karena emang dia looks racing sih ya, looks racing gitu ya, jadi nggak dikaretin, jadi agak licin gitu. Bandingkan sama motor lain yang ada karetnya, pasti lebih nyaman tuh, kayak Royal Enfield Interceptor saya tuh. Kayak gini kan karet nih, karet jadi lebih keset, lebih enak diinjak. Jadi kesimpulannya, pertama, footstep kita KYTA dari Kitako model slim yang untuk X-Max itu tidak PNP ya om di Yamaha Lexi 155, tidak plug and play, jadi harus ada yang di adjust di gerinda atau di kikir tuh ujungnya om, biar bisa masuk ke bracket dudukan footstepnya Yamaha Lexi ini gitu. Kalau yang footstepnya yang model bulat yang untuk NMAX atau Aerox, sepertinya sih PNP, sepertinya ya, karena saya juga nggak pernah punya. Cuman kalau dilihat di YouTube orang tuh PNP. Tapi kalau untuk yang X-Max ini, seperti yang saya beli, itu harus di adjust om, jadi nggak bisa PNP. Yang kedua, dengan posisi footrest yang mundur 4,5 cm dari posisi footstep ori atau bawaan, ini posisi duduk pengendara khususnya istri saya sih lebih nyaman om untuk jalan jauh ya. Jadi dia nggak terlalu selonjor gitu, jadi lebih nyaman aja. Dan memang terbukti waktu kemarin jalan-jalan jauh itu lebih enak ya, apalagi dibandingkan dengan ini Interceptor, katanya lebih enak naik Lexi sekarang. Nah yang ketiga, ini untuk build quality emang gak usah diragukan sih, karena emang dari CNC ya, dari aluminium CNC ya, jadi ya presisi gitu, jadi solid, enak ngeliatnya om gitu. Jadi nggak ya enak lah, kuat, terbukti kuat. By the way, untuk yang model extension yang dari besi cor itu, mungkin kalau om ada yang make dan ternyata kuat, boleh tulis komen di bawah om, pengalamannya gimana, reviewnya gimana. Kalau bisa dimasukin link YouTube-nya dong, mungkin bisa jadi referensi bagi yang lain. Karena untuk KYTA ini jujur harganya tuh lumayan tinggi ya, 450.000 tuh bagi saya sih ya cukup tinggi juga ya untuk produk seperti ini. Oke, demikian video sharing kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih.